Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardewi Teresa Putri dengan NIM 190451120 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta fungsi kawasan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aplikasi Sistem Informasi Geografis dengan dosen Bapak Ari Wulfa. Berikut adalah tutorial dan cara-caranya. Pertama-tama tentunya kita harus membuka aplikasi ArcGIS yang telah kita download ataupun kita unduh sebelumnya. Di sini saya menggunakan aplikasi ArcGIS 10.5. Pertama-tama kita akan menambahkan beberapa data yang kita butuhkan untuk melakukan proses pengolahan, yaitu pertama data curah hujan, peta curah hujan. Baiklah, di sini saya menggunakan peta curah hujan dengan metode IDW yang sudah saya olah sebelumnya. Kemudian saya akan menambahkan peta jenis tanah Provinsi Sumatera Barat karena saya melakukan pengolahan untuk Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya akan memasukkan peta jenis tanah. Kemudian peta selanjutnya yaitu peta lereng. Peta lereng Provinsi Sumatera Barat yang juga telah diolah. Nah, sudah masuk semua. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mengisi ataupun mengecek atribut tabel dari masing-masing peta yang telah kita masukkan. Di sini kita mencek yang peta curah hujan terlebih dahulu, open atribut tabel. Nah, ini adalah tabelnya. Oh, tidak bisa dikecilkan. Nah, ini data-datanya. Sebelumnya ini sudah saya olah sehingga sudah terbentuk klasifikasinya dengan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Nah, ini dia. Klasifikasi dan nilai skor faktor intensitas hujan harian rata-rata. Di sini pada metode IDW saya terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas yang sangat rendah dengan kelas rendah. Dengan nilai skor 10 dan nilai skor 20. Di sini bisa kita lihat. Kita cocokkan apakah sudah betul yang saya input. Nah, di sini sudah benar, sangat rendah skornya 10 dan rendah skornya 20. Nah, ini klasifikasi curah hujannya juga. Terkecil dan lebih mudah. Selanjutnya, peta jenis tanah akan kita cek juga. Nah, ini peta jenis tanah yang sebelumnya juga sudah saya olah. Ini enseptisol, kelas 5, histosol, ribosol. Ini disesuaikan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Nah, klasifikasi dan nilai skor faktor jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi. Nah, di sini terbagi menjadi 5 kelas, dan ini jenis-jenis tanahnya, dan ini klasifikasi nilai skornya, dan ini sudah saya sesuaikan. Nah, kita lihat.
Regosol masuk ke dalam kelas 5, kemudian nilai skornya 75, di sini sudah saya sesuaikan. Selanjutnya, kita mencek operan atributable untuk peta lereng Sumatera Barat. Nah, di sini sudah ada kelerengan, klasifikasi, dan beserta keterangannya. Ini bisa kita lihat untuk klasifikasi dan nilai lereng. Di sini datar 0 hingga 8%, landai 8 hingga 15%, dan sini sudah saya masukkan. Sudah diolah sebelumnya. Sudah kita lihat ini sudah benar semua. Selanjutnya, tahap yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu klik georeferencing. Kemudian klik intersect. Prosesnya agak lama dikarenakan ArcGIS yang saya pakai suka error. Mohon maaf. Nah, di sini input intersect-nya sudah muncul. Tadi sempat ada kendala error, jadi saya ulangi. Nah, di sini sudah muncul input features-nya, kita masukkan. Langsung kita tarik saja biar cepat. Kemudian kita tarik juga peta jenis tanahnya, peta curah hujannya. Nah, sudah masuk semua. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya di mana.
Lalu kita klik OK. Nah, di sini proses intersect kita sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita klik kanan Open Attribute Table. Nah, di sini sudah ada gabungan dari peta lereng, peta jenis tanah, dan juga peta curah hujan. Selanjutnya kita akan menambahkan nilai skor beserta keterangannya untuk membuat peta fungsi kawasan. Ini tabel option. Kemudian add file, kemudian kita masukkan kemudian oke. Kemudian untuk satu lagi add file, kemudian keterangan. Karena kan keterangannya tadi sudah ada juga di bagian peta jenis tanah, kita tambahkan angka 1 untuk membedakannya. Keterangannya kita pakai yang teks. Lalu oke. Yes. Langkah selanjutnya yaitu kita klik skor akhir, kemudian klik kanan, file kalkulator, yes, kemudian kita pilih klasifikasi, ini untuk bagian kelerengan, kemudian nilai untuk jenis peta jenis tanah, kemudian ditambah
dengan skor curah hujan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul skor akhir untuk fungsi kawasan kita. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan keterangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Nah, ini dia. Nilai skor arahan klasifikasi dari fungsi lahan di mana kawasan fungsi lindung kurang dari 175, lebih dari 175, kemudian kawasan fungsi penyangga 125 hingga 174, kemudian kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan kurang dari 75 hingga 124, kemudian kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman kurang dari 75. Nah, di sini bisa kita lihat ada skor-skor yang akan kita beri keterangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan tadi yang ini. Baiklah, kita akan mulai mengisi kita pilih data yang kita ingin beri keterangan, kemudian klik kanan, kalkulator, yes. Kemudian kita tambahkan keterangan di sini 115, berarti 115 termasuk ke dalam kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Kita klik OK. Nah, sudah isi. Perhatikan tabelnya supaya terlihat. Cukup sulit. Nah, sudah. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap semua data-data yang telah kita olah tadi. Nah, ini kita pilih ini. Kemudian kita blok saja. Nah, 105 dan 115 itu termasuk ke dalam kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan juga. Oke. Nah, lakukan hal yang sama terus hingga semuanya terisi. Akan saya percepat saja. Nah, di sini keterangan-keterangan untuk skor-skor tadi yang sudah kita olah sudah saya masukkan semuanya sesuai dengan kelas-kelasnya. Nah, ini sudah. Kita tutup, kemudian agar kita bisa melihat klasifikasinya dengan baik, dengan mudah, kita akan mengubah warna
dan menampilkan keterangan kita pilih warna yang akan kita gunakan. Ini sudah, kemudian kita klik apply, klik OK. Nah, kemudian untuk peta fungsi kawasan sumbernya juga akan kita ubah warnanya. Kita klik kanan, properties, kemudian pilih kategoris, kita pilih keterangan satu yang tadi telah kita olah, kemudian add all value. Nah, di sini ada 4. Kita urutkan saja supaya lebih cantik. Lebih rapi juga sesuai dengan urutan kelasnya yang tadi telah ditentukan. Warnanya sudah seperti ini saja, kemudian play. Oke. Nah, sudah di sini banyak terlihat warna abu-abu. Kita akan mengubahnya terlebih dahulu. Outline-nya kita pilih no color. Oke. Lakukan hal yang sama terhadap masing-masing simbol warna untuk peta fungsi kawasan sumber. Oke, kemudian color, oke. Kemudian yang terakhir untuk kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Sudah, wah sepertinya ini terbalik. Oke, semuanya sudah hilang outline-nya. Kita hapus tanda centang pada peta yang sudah tidak kita gunakan. Nah, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan dislove, yaitu dengan cara klik bioprocessing pada menu bar, kemudian klik dislove. Kemudian di input future-nya kita masukkan peta fungsi kawasan sumber. Nah, di sini sudah teratur sendiri. Di sini bisa kita atur lokasi penyimpanan yang akan kita gunakan. Lalu save. Nah, di bagian poin-poin dislove file ini kita pilih skor akhir dan keterangan satu tadi yang telah kita olah dan kita beri keterangannya sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Nah, jika sini sudah semua, kita klik OK.
Kita tunggu beberapa saat. Mungkin prosesnya memang agak lama dikarenakan saya memang kurang baik, kurang mendukung, juga laptopnya kurang mendukung. Mohon maaf. Kita tunggu proses download-nya. Nah, di sini proses dislove-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita open attributable. Nah, di sini sudah masuk semuanya. Kemudian kita klik kanan, properties, kita pilih simbologi, kemudian kategoris, kita pilih yang keterangan 1, add all value, kemudian satu lalu kita klik OK. Hapus tanda centang pada peta yang sudah tidak kita gunakan. Nah, di sini seperti tadi outline-nya masih sangat tebal, jadi harus kita hilangkan dulu. No color, oke. Kemudian saya akan merubah warnanya. Color, oke. Kemudian outline-nya no color, oke. Kemudian fungsi kawasan lindung, no color, outline-nya lalu oke. Nah, sepertinya warnanya kurang bagus. Nah, di sini saya sudah mengatur warnanya agar terlihat perbedaannya. Mana kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, mana fungsi kawasan budidaya semusim dan permukiman, kemudian kawasan fungsi lindung, dan juga kawasan fungsi penyangga. Nah, di sini tahap pembuatan peta fungsi kawasan kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan atau membuat layout pada peta. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut-berikutnya.